Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-14. Bagaimana cara Allah melaksanakan putusan-putusannya? Jawabannya ialah Allah melaksanakan putusan-putusannya melalui karya-karya penciptaan dan pemeliharaan menurut prapengetahuannya yang tidak mungkin keliru dan rencana kehendaknya yang bebas serta tidak mungkin berubah. Jawaban ini dapat kita baca dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Tentulah kita perlu mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya dalam keadaan baik, dan Allah menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan Allah memberikan kepada kita firman, dan firman itulah yang memberikan kita pengetahuan, yang menjadikan itu dasar kita mengerti akan ketetapan Allah. Dalam hal ini, Matthew Henry memberikan penafsiran sebagai berikut. Di dalam ayat 11, dengan jelas dinyatakan bahwa hal itu sesuai dengan maksud Allah, kehendak yang sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, yang dengan penuh kuasa menyempurnakan apa saja yang berkenan dengan umat pilihannya, sebagaimana Allah dengan bijaksana dan bebas menentukan dan menetapkan dari semula tujuan dan rancangan terakhir dan agung dari semua yang adalah kemuliaannya sendiri. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, supaya kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, yaitu supaya kita sendiri hidup dan berperilaku seperti itu sehingga kasih karunia-Nya yang melimpah akan diagungkan dan tampak mulia serta layak memperoleh pujian tertinggi. Matthew Henry menambahkan lagi pengertiannya kepada kita sebagai berikut. Semua berasal dari Allah, dari Dia, dan melalui Dia. Dan itulah sebabnya semua harus ditujukan kepadanya dan berpusat di dalam pujian kepadanya. Perhatikanlah, kemuliaan Allah merupakan tujuannya sendiri. Dan tujuan itu haruslah menjadi tujuan kita juga di dalam semua yang kita lakukan. Bagian ini dipahami oleh sebagian orang dengan cara yang sangat berbeda, dan secara khusus merujuk kepada pertobatan orang-orang Efesus menjadi orang-orang Kristen. Orang-orang yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, kita dapat membaca dan mempelajari tulisan Locke, filsuf Inggris abad ke-17, serta penulis-penulis ternama lainnya. Dengan pengertian yang sudah dijelaskan berdasarkan pada Efesus pasal 1 ayat 11, maka jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Katekismus Besar Westminster ini memberikan kepada kita pemahaman yang utuh bahwa dalam pelaksanaan putusan penciptaan, providensia, dan penebusan, seluruhnya tidak ada kekeliruan, tidak ada perubahan, bebas mutlak pada diri Allah. Dan kita bersyukur pelaksanaan dari putusan Allah tersebut dapat kita saksikan. Ada keberadaan yang diciptakan, ada tatanan aturan yang diinternalisasi oleh Allah di dalam seluruh semesta alam. Ada pemeliharaan Tuhan,
baik pengaturan musim, hukum alam, hukum moral, hukum ilahi yang ada di dalam seluruh tatanan semesta alam, bumi, dan segala isinya termasuk di antara umat manusia. Terlebih khusus kita bisa menyaksikan adanya orang-orang yang percaya, yang menyatakan responnya kepada Tuhan Allah berdasarkan pada iman yang dianugerahkan Allah, berdasarkan pada panggilan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan tiap-tiap orang. Kita dapat membaca dan mempelajarinya dari mulai masa Adam sampai dengan saat ini. Ada gereja-gereja Tuhan yang tampil dan hadir di dalam kehidupan manusia, dan kita bersyukur untuk itu. Mari kita memahami bagian ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Dan kita tahu tujuannya ialah untuk memuliakan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.